Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kini kita belajar materi SKI tentang B. Perjanjian Hudaibiyah, komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Sekarang kalian amati gambar yang ada di video berikut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perjanjian Hudaibiyah? Jadi perjanjian Hudaibiyah ini merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaibiyah. Naskah perjanjian Hudaibiyah ini ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam dan banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ayo membaca. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW bermaksud ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah dengan 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya diketahui oleh kaum kafir Mekah. Mereka kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Namun, pasukan tidak berhasil menemukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya karena Rasulullah menggunakan jalan lain menuju ke kota Mekah. Sebelum tiba di kota Mekah, Rasulullah berkemah di desa Hudaibiyah, yaitu beberapa kilometer dari kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di kota Mekah untuk menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah SAW, yaitu untuk beribadah haji. Namun sahabat Utsman bin Affan lama tidak kembali. Tersiar kabar bahwa sahabat Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah SAW dan tidak akan meninggalkan beliau. Peristiwa ini disebut dengan Bai'at Ridwan. Para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Mendengar sumpah ini, kaum kafir Quraisy bergetar ketakutan. Mereka segera melepaskan Utsman bin Affan dan mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW untuk melakukan perdamaian. Permintaan damai itu diterima oleh Rasulullah SAW yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy mencoret lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Lafaz tersebut dalam perjanjian tersebut diganti dengan Bismika Allahumma dan Muhammad ibni Abdullah. Tetapi Rasulullah SAW menerima pergantian lafaz tersebut karena Rasulullah SAW lebih cinta damai daripada peperangan, dan Rasulullah SAW yakin bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga hal tersebut tidak akan berpengaruh kepada mereka, karena pergantian lafaz dalam perjanjian tersebut. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini dilatar belakangi karena penangkapan Utsman bin Affan ketika beliau ingin menyampaikan maksud dan tujuan kaum muslimin ke kota Mekah, yaitu untuk beribadah haji. Tetapi nyatanya beliau ditahan oleh kaum kafir Quraisy, jadi kaum muslimin melakukan perjanjian karena menyangka Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya disepakati perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan kaum kafir Quraisy kota Mekah, Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Artinya tidak akan berperang selama 10 tahun.
orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya, hendaklah ditolak oleh kaum muslimin, artinya tidak diterima ya. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan kaum Quraisy juga dibolehkan. Kaum muslimin tidak mengerjakan umrah di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah, sudah kaum Quraisy keluar kota Mekah ya. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam ya. Itu sebagian isi daripada perjanjian Hudaibiyah ya. Setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana pada masa damai akibat perjanjian ini. Banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Mereka tidak lagi khawatir diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Hampir seluruh Jazirah Arab termasuk suku-suku yang paling selatan menggabungkan diri dalam Islam. Kekuatan kaum muslimin semakin hari semakin bertambah besar. Di antara yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Jadi akibat dari perjanjian tersebut malah banyak kaum kafir yang memasuki agama Islam. Tidak takut lagi mereka ya, karena dulu ancam untuk dibunuh atau disakiti ya. Tetapi berkat adanya perjanjian Hudaibiyah, maka kaum kafir Quraisy yang dulunya ingin memeluk agama Islam karena masih takut, mereka tidak takut lagi. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam ya. Ayo renungkan. Di sini ada beberapa pernyataan ya, atau permasalahan. Yang pertama, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dan kaum kafir Quraisy untuk menyepakati perdamaian dan menghindari peperangan. Dengan musyawarah mampu melahirkan keputusan tepat dan terhindar dari peperangan. Pernahkah kalian bermusyawarah? Jelaskan pengalaman kalian saat bermusyawarah. Jadi kalian perlu menjelaskan jika kalian pernah bermusyawarah, bagaimana pengalaman bermusyawarah kalian. Yang kedua, perjanjian Hudaibiyah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW cinta damai dan bersikap toleran. Kaum muslimin pun mengikuti Rasulullah SAW menebarkan kedamaian. Sikap ini menyebabkan banyak kaum kafir yang tertarik dengan Islam. Mereka banyak menyatakan diri masuk Islam karena keagungan ajaran Islam yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam menepati kesepakatan damai. Apakah kalian juga cinta damai? Kalau iya, ceritakan pengalaman kalian hidup damai di tengah masyarakat ya, atau di tengah lingkungan kalian. Bagaimana cara kalian menerapkan rasa cinta damai kalian kepada lingkungan sekitar ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW komitmen menjalankan perjanjian Hudaibiyah. Hal ini termasuk sikap mulia menghargai hasil musyawarah yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Ini adalah sifat amanah yang tinggi. Sebaliknya, jika mengingkari, itu merupakan pelanggaran terhadap hasil musyawarah, dan ini adalah sifat khianat ya. Apakah kalian juga menjunjung tinggi janji? Jika iya, maka jelaskan alasan kalian mengapa kalian menjunjung tinggi janji yang telah kalian buat ya. Jadi ada 3 pernyataan yang akan kalian jawab ya. Yang pertama tadi tentang pengalaman kalian bermusyawarah, kemudian pengalaman kalian tentang hidup damai di lingkungan kalian, dan yang ketiga bagaimana kalian menjunjung tinggi janji yang kalian ucapkan ya, atau yang kalian lakukan ya. Demikian pelajaran kali ini, Bapak Ahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.